Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ina Maulidina dengan NIM 2405076015. Saya dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A 2024. Di sini saya dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra yang diampuh oleh Ibu Dr. Nina Kuina yang akan membahas materi sejarah sastra Indonesia dan sastra masa klasik Hindu-Buddha yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada hari Kamis 13 Februari 2025. Sebagai awalan, teman-teman tahu nggak sih sejarah sastra itu apa? Jadi, sejarah sastra adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu sajarun yang berarti pohon. Pohon melambangkan akar, cabang, dan ranting yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang tersusun secara kronologis. Dan menurut Gottschalk, dalam Yudhoyono 2007, dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia, yang berarti ilmu. Makna ini kemudian berkembang menjadi kajian tentang kehidupan manusia yang disusun berdasarkan urutan waktu. Dalam bahasa Inggris, istilah history menunjuk pada catatan masa lalu, khususnya perjalanan hidup manusia. Dan menurut KBBI, sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sementara itu, Luxemburg dalam pengantar ilmu sastra menyatakan bahwa sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari berbagai periode sastra, aliran sastra, jenis karya sastra, tokoh-tokoh sastra, serta bagaimana pembaca merespon karya sastra tersebut. Lalu selanjutnya, ruang lingkup pengkajian sastra. Pengkajian sastra bertujuan untuk memahami perkembangan, hubungan, dan penerimaan karya sastra dalam masyarakat. Secara umum, ruang lingkup pengkajian sastra dapat dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, pengkajian genetik. Kajian ini meneliti bagaimana suatu karya sastra dipengaruhi oleh karya sastra lain, baik dalam hal tema, gaya, struktur, maupun karakter. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana sastra berkembang dan saling berhubungan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, ada pengkajian intertekstual. Kajian intertekstual berfokus pada hubungan antara suatu teks dengan teks lainnya. Sebuah karya sastra tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali mengandung jejak atau referensi sebelumnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Lalu yang ketiga ada pengkajian resepsi sastra. Kajian ini membahas bagaimana pembaca menafsirkan dan merespon suatu karya sastra. Makna sebuah teks bisa berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan sudut pandang pembacanya, hingga resepsi sastra menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana sebuah karya diterima dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Lalu yang keempat ada sastra lisan. Sastra lisan mencakup berbagai bentuk karya sastra yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan seperti dongeng, legenda, mitos, puisi epik, cerita rakyat, dan nyanyian tradisional. Karena tidak tertulis, sastra lisan sering mengalami perubahan seiring waktu, tetapi tetap mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kelima, ada pengkajian sastra Indonesia dan Nusantara. Kajian ini membahas sastra yang berkembang di Indonesia, baik yang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Sastra Indonesia merupakan bagian dari identitas nasional, sementara sastra daerah mencerminkan kekayaan budaya lokal. Hubungan antara keduanya menjadi salah satu aspek penting dalam studi sejarah sastra Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perkembangan sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Kilas singkat sejarah sastra Melayu. Sastra Melayu memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pada awalnya, sastra ini berkembang dalam bentuk lisan seperti cerita, legenda, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengaruh Hindu-Buddha mulai masuk pada abad ke-5 hingga abad 14.
membawa perubahan dalam bahasa dan aksara. Penggunaan bahasa Sangsekerta serta aksara Pallawa menjadi bukti kuat adanya pengaruh budaya India dalam sastra Melayu. Memasuki abad ke-15, sastra Melayu terus berkembang dengan berbagai pengaruh baru. Selanjutnya, pengaruh Hindu dalam kesastraan Melayu. Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara telah berlangsung lama. Menurut Jesse Lehr, Yogyakarta 1991-50, agama Hindu diperkenalkan oleh kaum Brahmana yang diundang oleh raja untuk meresmikan para ksatria. Kemudian, dengan masuknya agama Buddha ke India, pengaruhnya semakin meluas di wilayah Melayu. Agama Buddha yang tidak kenal sistem kasta lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat, sehingga turut memperkuat pengaruh budaya India dalam kehidupan sosial dan sastra Melayu. Selanjutnya, pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusastraan. Kedatangan Hindu-Buddha membawa pengenalan sistem tulisan di Indonesia. Karya sastra tertulis pertama ditemukan dalam bentuk prasasti batu yang mencatat peristiwa penting terkait raja atau kerajaan. Seiring waktu, bahan penulisan berkembang menjadi daun lontar, batang bambu, lempengan perunggu, daun nipah, dan kulit kayu. Bahan-bahan ini lebih ringan, tahan lama, serta mudah dibawa. Selanjutnya, pada masa Islam, media penulisan semakin beragam, seperti dluwang atau lembar dari kulit kayu pohon marbei, kertas logam mulia, kayu, hingga kain. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana budaya tulis di Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh zaman dan kebudayaan yang datang. Selanjutnya, kita akan membahas peninggalan karya sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, berbagai karya sastra penting berkembang di Indonesia. Karya-karya ini tidak hanya mencerminkan kebudayaan pada masa itu, tetapi juga menyampaikan ajaran moral dalam sejarah. Berikut adalah beberapa karya sastra yang menjadi peninggalan berharga dari era ini. Yang pertama ada kitab. Kitab adalah bentuk tulisan yang berisi cerita, narasi, sejarah, dan terkadang menggabungkan elemen mitos atau legenda. Karya ini umumnya ditulis oleh pujangga yang mengabdi di istana raja dan seringkali dikenal sebagai kakawin. Selain narasi tentang penguasa, kitab juga menceritakan mitologi, legenda, hukum, dan norma-norma kehidupan. Di Indonesia, kitab juga dikenal dengan istilah kidung, cerita, kakawin, serat, dan tambo. Yang pertama ada Kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tantular pada abad 14 Masehi. Kitab ini mengisahkan kerajaan Majapahit dan mengandung nilai-nilai toleransi dan kebijakan, termasuk semboyang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi sejarah kerajaan Majapahit, termasuk pujian untuk Raja Hayam Wuruk dan gambaran kehidupan sosial, agama, dan pemerintahan pada masa itu. Lalu ada Kitab Paraton. Kitab ini mengisahkan sejarah kerajaan Singasari dan Majapahit, terutama mengenai Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Lalu ada Kitab Batara Yuda, ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Penuluh pada masa Raja Jayabaya di Kediri. Kitab ini mengisahkan pertempuran antara Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata. Selanjutnya ada Kitab Arjuna Wiwaha, ditulis oleh Empu Kanwa pada abad ke-11. Kitab ini mengisahkan episode tertentu dalam Mahabharata, khususnya tentang Arjuna. Lalu ada Kitab Tantu Panggelaran, sebuah karya sastra dari Jawa kuno yang menceritakan sejarah Pulau Jawa dengan sudut pandang masyarakat Jawa pada akhir periode. Lalu, peninggalan yang kedua ada Ramayana. Ramayana
adalah karya sastra terkenal dari India yang masuk ke Indonesia pada era Hindu-Buddha. Karya ini merupakan kafya atau puisi yang menyampaikan nilai-nilai kehidupan, mengisahkan perjalanan Rama untuk menyelamatkan istrinya Sinta dari Rahwana serta mengajarkan kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Lalu, peninggalan yang ketiga ada Mahabharata. Mahabharata adalah karya monumental yang juga berasal dari India, yang dianggap suci dan penting dalam agama Hindu. Di Indonesia, karya ini dikenal sebagai kitab kelima di Rig Veda dan menceritakan konflik antara Pandawa dan Kurawa. Mahabharata mengandung ajaran moral yang mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan. Karya-karya ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan sastra dan ajaran moral di Nusantara. Baik, kita tadi sudah membahas tentang sejarah sastra Indonesia dan sastra masa klasik Hindu-Buddha. Dan secara keseluruhan, sejarah sastra Indonesia pada masa Hindu-Buddha menunjukkan pentingnya karya sastra sebagai cermin dari budaya dan peradaban suatu bangsa. Karya-karya tersebut tidak hanya mendokumentasikan perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita tidak hanya memahami perkembangan budaya, tetapi juga lebih mengenal dalam akar dan identitas bangsa ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan sampai akhir. Ketemu lagi di minggu depan dengan pembahasan selanjutnya, dan sampai jumpa!